Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Arsa dalam Sangkreang News yang akan menyajikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya untuk Anda. Berikut adalah 3 berita utama yang akan kami sajikan pada pagi hari ini. Berita pertama, pembagian bibit pisang alpukat. Pemerintah Desa Jeringo bersama pihak terkait mengadakan kegiatan pembagian bibit pisang kapendis dan alpukat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian sebanyak 1.000 bibit pisang kapendis dan 600 pohon alpukat dibagikan kepada warga Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sebanyak 1.000 bibit pisang kapendis dan 600 bibit pohon alpukat dibagikan kepada warga Desa Jeringo. Pembagian ini dilakukan untuk mendorong program ketahanan pangan masyarakat melalui sektor pertanian. Program ini diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui dana desa terkait ketahanan pangan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam. Pembagian bibit ini diharapkan dapat membantu petani dan warga Desa Jeringo untuk mengembangkan usaha perkebunan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Kami terhubung bersama reporter Lukman Hakim jauh hari. Kali ini saya berada di lokasi pembagian bibit pisang kapendis dan bibit alpukat. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi terkait dengan bantuan dari pemerintahan desa melalui dana desa, apa kira-kira manfaat untuk masyarakat tentang bantuan pisang kapendis dan alpukat? Untuk bantuan sejenis ini mungkin ini bisa bermanfaat ini untuk perekonomian, bisa untuk jual beli, mungkin untuk tanamannya bisa berubah, mungkin besoknya bisa bantu keluarga. Upaya mendukung pemerintah pusat dalam program ketahanan pangan, Desa Jeringo Kabupaten Lombok Barat memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pohon alpukat dan pisang kapendis. Saya Lukman Hakim melaporkan dari lokasi. Saya kembalikan ke studio. Alkisah, Raja memilih Purbasari, si bungsu, untuk menggantikannya. Semua bersuka cita. Tiba-tiba, penyihir datang dipanggil Purbararang, sang kakak yang kecewa. Ia dimanfaatkan penyihir yang mau rebut tahta. Purbararang diubah jadi jahat dan mengutuk wajah adiknya. Kutukan yang membuat semua orang memalingkan wajah. Purbasari harus pergi. Inilah awalnya. Marjan paling dinantikan. Berita kedua datang dari sektor ekonomi. Proses pembuatan gula aren meningkatkan perekonomian warga Desa Gelangsa. Di tengah derasnya arus modernisasi, masih ada tradisi lokal yang terus bertahan. Salah satunya adalah pembuatan gula aren secara tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Gelangsa. Seperti apa prosesnya? Berikut liputannya. Di tengah hijaunya perbukitan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, tradisi turun-temurun masih tetap hidup. Di sini proses pembuatan gula aren tradisional menjadi sumber penghidupan warga Desa Gelangsar. Setiap pagi, Bapak Apang memanjat pohon aren yang menjulang tinggi dengan penuh kehati-hatian. Beliau mengumpulkan aren, cairan manis alami yang menjadi bahan utama gula aren. Air dari pohon aren yang sudah terkumpul ditampung dalam bambu dan dibawa ke dapur pengolahan untuk dimasak. Proses ini memerlukan ketelatenan, kesabaran, dan tentu saja keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di atas nyala api kayu bakar, aren direbus hingga mengental sambil terus diaduk. Cairan ini
sekitar 15-17. 17 biji. Terus di mana biasanya Bapak jual hasil gula merah nih? Di pasar lirik. Berapa harganya biasanya kalau di pasar ini gulanya? Kalau sekarang 10.000 ya. Oh, biasanya kalau lebaran baru dia mahal ya. Di balik setiap butir gula aren ada kerja keras, tradisi, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dari desa kecil ini, manisnya tradisi terus mengalir, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Proses sederhana namun penuh makna yang menjadi kebanggaan masyarakat Gelangsar. Dari Desa Gelangsar, Sangkareang News melaporkan. Berita berikutnya, kita akan mengunjungi sebuah cagar budaya yang bersejarah, menyimpan kisah panjang dari masa lampau. Makam Mendana yang terletak di Lombok Utara bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga saksi sejarah yang menyimpan jejak perkembangan budaya dan agama di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya dari lokasi. Saat ini saya berada langsung di lokasi yaitu Makam Mendana dan bertemu langsung dengan mangkunya di sini yaitu bernama Bapak Arto. Gimana sih sejarahnya Makam Mendana ini? Sejarah Mendana ini membawa satu ajaran yang luar biasa. Maka disebut ajaran tauhid, ajaran terang. Di mana Mak Dana ini dikenal dengan Raden Wiradana ataupun lebih atas alam atau lebih atas tentang ilmu melebihi nama lebih. Makam Mendana adalah makam beradi-adi Desa Mendana, Kelurahan Singgar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Di makam Mendana ini disembayangkan seorang yang diyakini adalah ahli dalam ilmu spiritual dan sangat dermawan bernama Amak Dana. Amak Dana ini menyebarkan ajaran Islam dari Desa Sukadana menuju pesisir Teluk Dalam atau yang sekarang dikenal Desa Mendana. Atas izin Raja Sokong yaitu Raja bawah naungan Kerajaan Majapahit. Selain diyakini sebagai tempat peristirahatan orang yang dianggap dermawan di Mendana, makam Mendana ini juga sebagai simbol keberagaman agama yang ada di KRU. Terlepas benar atau tidaknya, berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat disebutkan bahwa hiasan alam berupa batu dan berbagai bentuk yang ada di sekeliling pantai Mendana diyakini sebagai berwujud dan harta kekayaan Amak Dana yang berubah menjadi batu. Makam Mendana ini berada di KLU Kabupaten Lombok Utara yang dimana ada namanya Amak Dana. Amak Dana ini yang sangat dermawan sehingga dicintai oleh masyarakat yang ada di sini. Dan dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak sehingga Raja Sokong ingin merebutnya. Saya Tia Siska melaporkan dari Makam Mendana KLU Kabupaten Lombok Utara kembali ke studio. Demikian 3 isi berita utama pagi ini. Terima kasih telah menyaksikan Sangkareang News. Saya Muhammad Arsad bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.